Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan yang menjulang megah, Allah memberikan kehidupan yang melimpah bagi penduduknya. Sungai yang mengalir jernih seperti kristal membelah desa, menyediakan air segar untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Di tempat itu sangat damai dan penuh berkah. Namun, kedamaian itu mulai terganggu ketika seorang pria bernama Pak Kikir datang dan menguasai tanah-tanah produktif di desa tersebut. Pak Kikir adalah seorang tuan tanah yang terkenal akan kekayaannya, tetapi juga dijauhi karena sifatnya yang amat kikir. Ia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, meliputi sebagian besar desa, dengan hasil panen yang melimpah setiap musim. Setiap butir padi yang dihasilkan dari ladangnya disimpan dalam lumbung besar yang menjulang tinggi di tengah desa. Lumbung itu dilengkapi dengan pintu kayu tebal dan gembok besi, membuat siapapun tidak berani mendekat tanpa izinnya. Pak Kikir mengawasi semua hasil panennya dengan mata tajam, memastikan tidak ada satupun biji padi yang keluar tanpa sepengetahuannya. Harta ini adalah hasil jerih payahku, dan hanya aku yang berhak menikmatinya. Seringkali ia berkata dengan nada angkuh, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kekayaannya. Para petani yang bekerja di ladangnya menjalani kehidupan yang keras. Setiap hari, mereka bangun pagi-pagi sekali untuk mengolah tanah dan memanen hasil di bawah terik matahari, tetapi upah yang mereka terima jauh dari layak. Sebagian besar penduduk desa hanya mampu membeli makanan sekadarnya untuk bertahan hidup, sementara Pak Kikir duduk nyaman di rumah megahnya, menikmati hasil kerja keras mereka. Kalau kalian ingin lebih, bekerja lebih keraslah, katanya dengan nada dingin ketika para buruh meminta kenaikan upah. Namun, tak peduli seberapa keras mereka bekerja, kehidupan para petani tetap penuh penderitaan, sementara lumbung Pak Kikir semakin penuh setiap tahun. Keserakahan dan sifat tidak peduli Pak Kikir perlahan memadamkan harapan dan semangat para penduduk desa, menciptakan suasana yang penuh penindasan di bawah kekuasaannya. Suatu pagi yang mendung, seorang nenek tua dengan tubuh renta berjalan perlahan memasuki desa itu. Bajunya sudah sangat lusuh, robek di sana-sini, dan warnanya memudar karena dimakan waktu. Rambutnya yang putih kusut tergerai di bawah kerudung tipis yang hampir tak mampu melindunginya dari dingin. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan kelelahan, sementara kedua tangannya yang gemetar memegang tongkat kayu sederhana untuk menopang tubuhnya. Ia telah menempuh perjalanan jauh, bertahan dengan sisa-sisa tenaganya yang hampir habis. Perutnya kosong sejak kemarin, hanya terisi air dari aliran sungai kecil di perjalanan. Ketika sampai di depan rumah besar yang megah di tengah desa, ia berhenti sejenak, menatap pintu kayu besar itu dengan harapan yang tersisa di matanya yang sendu. Dengan susah payah, nenek tua itu mengetuk pintu rumah Pak Kikir 3 kali, dengan nada ketukan yang lemah dan tak beraturan. "Tuan," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar di tengah sunyi pagi itu. "Saya hanya memohon sebutir nasi, hanya sedikit untuk mengganjal perut." Tatapan matanya dipenuhi harap, meski dalam hati ia tahu permintaannya mungkin tidak akan dikabulkan. Ia mendongakkan kepala, menatap jendela-jendela besar rumah itu yang tertutup rapat, mencerminkan sikap pemiliknya yang dingin dan tak peduli. Namun, nenek tua itu tetap berdiri dengan penuh kesabaran, menunggu seseorang membuka pintu, meskipun tubuhnya mulai menggigil dan kakinya terasa lemas. Bagi nenek itu, sebutir nasi pun sudah cukup untuk memberinya kekuatan bertahan hidup sehari lagi. Pintu besar itu terbuka perlahan. Suara selnya berderit seolah mengumumkan kehadiran pemilik rumah. Di ambang pintu, Pak Kikir berdiri dengan pakaian rapi yang mencerminkan kekayaannya, tetapi ekspresi wajahnya dingin dan penuh rasa jijik. Tatapannya langsung mengarah pada nenek tua yang berdiri lemah di depannya. Ia memperhatikan pakaian lusuh nenek itu, kaki telanjangnya yang kotor, dan tongkat kayu yang hampir patah. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya tajam, menusuk udara pagi yang tenang. Sebelum nenek itu sempat menjawab, Pak Kikir melanjutkan dengan nada mengejek, "Pergilah dari sini. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau kau ingin makan, bekerja keraslah." Bentakannya menggema di sekitar rumah megah itu, membuat burung-burung yang hinggap di pohon terbang ketakutan. Nenek tua itu menundukkan kepalanya, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena luka di hatinya yang semakin dalam. Ia tidak menjawab, tidak membela diri, hanya berbalik perlahan dengan langkah yang tertatih-tatih. Tongkatnya menekan tanah berpasir di jalan, meninggalkan jejak kecil yang hampir tidak terlihat. Meskipun hatinya terluka oleh penghinaan yang diterimanya, nenek tua itu tidak menyerah. Dalam pikirannya,
Ia tahu bahwa masih ada harapan, meskipun tipis. Dengan tekad yang tersisa, ia berjalan menjauh dari rumah itu, membawa luka batin namun tetap menggenggam kepercayaan bahwa kebaikan hati akan selalu ada di dunia ini, meski mungkin tidak datang dari tempat yang diharapkannya. Di balik dinding-dinding megah rumah Pak Kikir, seorang pemuda berdiri diam di dekat jendela besar, menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Ia adalah anak satu-satunya dari Pak Kikir, seorang pemuda yang tampan dengan tatapan penuh kelembutan. Namun, kelembutan hatinya seringkali bertentangan dengan kerasnya aturan yang ditetapkan ayahnya. Dari balik tirai, ia melihat sosok nenek tua itu berjalan pergi dengan langkah tertatih. Punggungnya yang membungkuk menahan beban yang jauh lebih berat dari sekadar tubuhnya yang renta. Hati pemuda itu serasa diremas melihat bagaimana ayahnya memperlakukan seseorang yang jelas-jelas sedang membutuhkan pertolongan. Ia tidak dapat mengalihkan pandangannya, bahkan ketika nenek tua itu semakin menjauh. Mengapa ayah begitu kejam? Pikirnya, gundah. Pemuda itu menarik napas panjang, berusaha menenangkan perasaannya yang bercampur aduk antara marah dan iba. Ia tahu, melawan ayahnya secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Pak Kikir, terpaksa mematuhi aturan-aturan yang menurutnya tidak adil. Namun, kali ini hatinya berbisik bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Tekadnya muncul dari kedalaman hati yang pedih. Ia tahu bahwa tindakannya mungkin berisiko, tetapi ia tidak peduli. Di dalam dirinya, ada api kecil keberanian yang mulai menyala, mendorongnya untuk mencari cara agar bisa membantu nenek tua itu, meski harus melakukannya secara diam-diam. Dengan langkah hati-hati, ia menjauh dari jendela. Otaknya mulai memikirkan rencana untuk melakukan kebaikan tanpa sepengetahuan ayahnya. Malam itu sunyi, hanya suara angin lembut yang berbisik di antara dedaunan dan suara jangkrik yang bernyanyi dari kejauhan. Rumah Pak Kikir sudah gelap, seluruh penghuninya terlelap dalam tidur. Namun, di salah satu sudut rumah, lampu kecil masih menyala. Sang anak duduk di kamarnya dengan hati yang gelisah. Ia memegang sebungkus makanan yang berhasil ia ambil dari dapur tanpa sepengetahuan ayahnya. Makanan itu sederhana, hanya beberapa potong nasi, sayur, dan seiris kecil daging. Tetapi ia tahu bahwa itu cukup berharga untuk seseorang yang kelaparan. Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar, melewati lorong-lorong rumah yang sunyi. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara, saat ia membuka pintu belakang dan melangkah keluar ke malam yang gelap. Anak itu berlari pelan menuju pohon besar di pinggir desa, tempat ia melihat nenek tua itu berlindung tadi siang. Di bawah pohon itu, nenek tua tersebut terbaring di atas tanah yang dingin, dengan tubuhnya tertutup kain tipis yang hampir tidak mampu melawan udara malam yang menggigit. Wajahnya terlihat damai meskipun lelah. Matanya terpejam dengan nafas yang teratur, tetapi kelaparan jelas tergambar di garis-garis wajahnya. Sang anak mendekati nenek itu dengan langkah hati-hati, takut membangunkannya dengan kasar. Ia berlutut di samping nenek tua itu, menyentuh bahunya pelan, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Ini untuk Anda, Nek." Nenek tua itu terbangun perlahan. Matanya yang lelah terbuka dan menatap sang anak dengan penuh rasa terkejut. Ketika ia melihat bungkusan makanan di tangan pemuda itu, wajahnya langsung berubah menjadi senyum haru, dan air mata pun mengalir dari sudut matanya. "Terima kasih, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Matanya memancarkan kehangatan dan rasa syukur yang mendalam. Bagi nenek itu, kebaikan kecil ini adalah berkah besar di tengah kesulitan hidupnya. Nenek tua itu menatap dalam-dalam ke mata pemuda yang duduk di hadapannya. Senyum hangatnya perlahan memudar, berganti dengan sorot mata yang serius namun penuh kasih. Suaranya, meski lembut, terdengar tegas saat ia berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, anakku. Tapi ingatlah, keserakahan ayahmu akan membawa kehancuran." Kata-kata itu seolah membawa angin dingin yang menusuk malam, membuat pemuda itu terdiam. Hatinya tiba-tiba diliputi rasa takut dan gelisah yang sulit ia jelaskan. Ia tahu bahwa ayahnya adalah pria yang keras dan serakah, tetapi mendengar peringatan dari nenek tua ini membuat pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Ia memikirkan bagaimana sifat tamak ayahnya telah menciptakan penderitaan bagi banyak orang, termasuk nenek yang ada di hadapannya sekarang. Namun, meski hatinya gelisah, pemuda itu hanya bisa menundukkan kepala. Dalam dirinya, ada rasa tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan, tetapi ia terjebak dalam dilema. Ayahnya adalah sosok yang berkuasa,
dan ia tidak berani melawannya secara langsung. Apa yang bisa aku lakukan? Pikirnya, bingung dan takut. Ia hanya mampu mendengar dengan penuh perhatian, tanpa berani menjawab ucapan nenek tua itu. Setelah beberapa saat hening, pemuda itu berdiri perlahan dan berkata, "Saya akan mencoba membantu sebaik yang saya bisa." Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Nenek tua itu tersenyum tipis, meskipun jelas ia memahami beban yang ditanggung oleh anak itu. Dalam keheningan malam, kata-kata nenek tua itu tetap menggema di benaknya, menjadi bayangan yang tidak dapat ia abaikan meski ia tahu bahwa melawan keserakahan ayahnya mungkin akan membawa konsekuensi besar. Keesokan harinya, pagi yang biasanya damai di desa itu berubah menjadi penuh kehebohan. Langit cerah, dan matahari baru saja mulai menyinari ladang-ladang. Namun, di tengah suasana itu, terdengar suara gemuruh keras dari arah lumbung padi milik Pak Kikir. Para petani yang sedang memulai pekerjaan mereka berhenti sejenak, menoleh dengan bingung ke arah suara tersebut. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lumbung besar yang selalu penuh dengan padi itu meledak dengan dahsyat. Suara kayu yang patah dan papan yang terlempar ke udara menggema di seluruh desa. Orang-orang berlari keluar dari rumah mereka, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Padi-padi yang selama ini disimpan dengan rakus di dalam lumbung berhamburan ke segala arah, terangkat oleh angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Butir-butir padi beterbangan seperti pasir yang tertiup badai, melayang tinggi di udara sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan takjub dan ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat ke lumbung yang kini hancur. Pak Kikir sendiri berlari keluar dari rumahnya. Wajahnya pucat pasi saat melihat kehancuran itu. "Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin!" teriaknya dengan suara gemetar. Matanya tidak bisa lepas dari pemandangan lumbungnya yang kini hanya menyisakan puing-puing. Ia berusaha meraih butiran padi yang melayang di udara, tetapi setiap kali tangannya terulur, angin semakin kencang, membawa semua kekayaannya pergi. Peristiwa ini menjadi tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mulai menggoyahkan keserakahan yang selama ini ia banggakan. Setelah ledakan lumbung itu, kehidupan di desa mulai berubah dengan cara yang mengerikan. Hasil panen yang selama ini menjadi sumber kehidupan penduduk lenyap bersama butiran padi yang terbawa angin. Ladang-ladang yang dulunya subur kini tampak layu. Tanaman-tanaman mengering meskipun hujan masih turun seperti biasa. Para petani bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi usaha mereka terasa sia-sia. Hasil panen yang sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Di malam hari, suara tangis anak-anak yang kelaparan terdengar dari rumah-rumah kecil yang berjajar di pinggir desa. Mereka bertanya kepada orang tua mereka kapan mereka bisa makan dengan kenyang lagi, tetapi tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Keadaan menjadi semakin suram ketika sungai yang menjadi sumber air utama desa berubah menjadi keruh dan bau. Air yang dulu jernih dan menyegarkan kini tak lagi layak diminum, memaksa penduduk untuk berjalan jauh mencari sumber air bersih. Keanehan ini membuat para penduduk desa mulai berbisik-bisik di antara mereka, mencoba mencari alasan di balik semua bencana ini. Nama nenek tua itu kembali disebut-sebut dalam setiap percakapan. Apakah ini kutukannya? Apakah keserakahan Pak Kikir telah membangkitkan murka alam? Tanya mereka dengan nada ketakutan. Sebagian besar penduduk percaya bahwa peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan hukuman atas dosa-dosa yang terjadi di desa mereka, terutama keserakahan Pak Kikir. Aura ketakutan menyelimuti desa, dan mata-mata penduduk ini seringkali menatap rumah megah Pak Kikir dengan campuran kebencian dan kecemasan, seolah-olah menunggu kehancuran yang lebih besar. Meski bencana telah merenggut sebagian besar kekayaannya, sifat serakah Pak Kikir tidak berubah. Bukannya mengambil hikmah dari kehancuran lumbungnya, ia justru menjadi semakin bernafsu untuk mengumpulkan kembali apa yang hilang. Dengan otoritas yang masih ia pegang, ia memerintahkan para penduduk desa untuk bekerja lebih keras. "Kita harus memulihkan apa yang hilang. Jika kalian ingin makan, pastikan ladang-ladang itu menghasilkan lebih banyak lagi," bentaknya kepada para petani, tanpa memedulikan kondisi mereka yang sudah kelelahan dan kelaparan. Setiap panen yang terkumpul, betapapun kecilnya, langsung dibawa ke rumahnya dan disimpan di gudang baru yang ia bangun dengan tergesa-gesa. Pak Kikir tidak peduli bahwa penduduk desa hanya bisa menggigit sisa-sisa dari hasil kerja mereka sendiri. Keputusannya untuk menyimpan semua makanan bagi dirinya sendiri membuat suasana di desa semakin mencekam. Penduduk desa mulai kehilangan harapan, merasa seperti budak di tanah mereka sendiri.
Mereka hanya bisa saling berbagi sisa-sisa yang tersembunyi dari pandangan Pak Kikir, berusaha bertahan hidup dengan apa yang mereka miliki. Namun, rasa frustrasi dan marah terhadap ketidakadilan ini perlahan-lahan mulai membakar hati mereka. Beberapa penduduk berbisik dalam kemarahan yang terpendam. Sampai kapan kita akan membiarkan dia memperlakukan kita seperti ini? Bahkan setelah bencana, keserakahannya tidak juga reda. Tetapi tidak ada yang berani melawan secara terang-terangan, karena mereka tahu bahwa Pak Kikir tidak akan segan-segan menghukum siapapun yang berani menentangnya. Sementara itu, Pak Kikir terus duduk di atas simpanan makanannya yang terus bertambah, yakin bahwa keserakahannya adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah kehancuran desa. Di tengah kerusakan dan penderitaan yang melanda desa, sosok nenek tua itu tiba-tiba kembali, seperti bayangan yang muncul dari masa lalu. Dengan tongkat kayu yang menemaninya, ia berjalan perlahan tetapi penuh kepastian menyusuri jalan desa yang kini dipenuhi debu dan kehampaan. Wajahnya yang renta memancarkan ketegasan, dan matanya yang tajam seperti menembus lapisan waktu. Penduduk desa yang melihat kedatangannya terdiam, sebagian melangkah mundur dengan rasa hormat yang bercampur takut. Bisik-bisik mulai terdengar. Apakah dia datang untuk menghukum? Apakah dia akan menyelamatkan kita dari keserakahan Pak Kikir? Namun, tidak ada yang berani mendekat, seolah-olah aura nenek tua itu membawa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Nenek tua itu melangkah dengan pasti ke depan rumah besar Pak Kikir. Ia berdiri tegap di sana. Tubuhnya kecil tetapi keberaniannya terasa besar, melebihi dinding-dinding megah di sekitarnya. Tongkat kayunya dihentakkan ke tanah, menciptakan suara keras yang memecah keheningan pagi itu. Pak Kikir keluar, wajahnya menyiratkan kebingungan bercampur kesombongan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, nenek tua itu menatapnya dengan tatapan yang begitu tajam, hingga membuat pria itu merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keserakahanmu sudah melampaui batas, dan alam tidak akan tinggal diam, kata nenek itu. Suaranya lembut tetapi menggema seolah berasal dari tempat yang lebih besar dari dirinya. Suasana menjadi hening. Hanya angin yang bergerak pelan membawa hawa dingin. Kata-kata nenek tua itu seperti kutukan yang tak bisa ditolak, menggantung di udara seperti awan gelap yang siap melepaskan badai. Pak Kikir, meskipun hatinya berdebar kencang, tetap berdiri dengan kepala tegak, mencoba menyembunyikan ketakutannya di balik senyum kecil yang penuh kesombongan. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera datang, sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Tak lama setelah nenek tua itu meninggalkan desa, langit yang semula cerah mendadak berubah menjadi gelap pekat. Awan tebal bergulung-gulung, membawa firasat buruk bagi siapapun yang melihatnya. Angin mulai bertiup kencang, membuat pepohonan meliuk seperti hendak tumbang. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari bencana yang belum pernah dialami desa tersebut. Hujan mulai turun perlahan, tetapi tetesannya terasa dingin dan berat, seperti air yang membawa pesan dari alam. Dalam hitungan jam, hujan berubah menjadi deras, mengguyur tanpa henti. Suaranya menggema di atap-atap rumah, menyatu dengan gemuruh angin yang menghantam desa dari segala arah. Hujan itu tidak berhenti, bahkan setelah 1 hari penuh. Sungai yang biasanya mengalir tenang kini berubah menjadi arus deras yang mengancam. Airnya meluap dan mulai menenggelamkan ladang-ladang subur di sepanjang tepinya. Tanggul yang selama ini melindungi desa tidak mampu menahan kekuatan air yang terus meningkat. Rumah-rumah di dataran rendah mulai terendam, sementara para penduduk panik menyelamatkan apapun yang bisa mereka bawa. Di ladang-ladang, tanaman yang baru saja tumbuh tersapu habis, hanyut bersama lumpur dan puing-puing. Dalam waktu 3 hari, banjir telah melumpuhkan desa, membuatnya seperti lautan yang dipenuhi air keruh. Ketika hujan terus mengguyur hingga malam ke-7, harapan penduduk mulai memudar. Mereka berkumpul dalam doa, bertanya-tanya apakah ini adalah kutukan yang disebutkan oleh nenek tua itu, hukuman atas keserakahan yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Sementara itu, di rumah besarnya, Pak Kikir hanya bisa berdiri di depan jendela, menyaksikan dengan mata terbelalak bagaimana kekayaan yang ia kumpulkan selama ini perlahan lenyap di bawah air yang terus meninggi. Pak Kikir bergegas keluar dari rumahnya ketika melihat air mulai merangsek naik ke halaman, menyapu segala sesuatu yang dilaluinya. Dengan panik, ia berlari menuju lumbung terakhir yang tersisa, satu-satunya tempat di mana ia masih menyimpan hasil panen yang berhasil dikumpulkan setelah ledakan sebelumnya. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan yang tak henti-hentinya mengguyur, tetapi ia tidak peduli.
Matanya hanya terpaku pada pintu lumbung besar yang mulai bergoyang diterjang arus deras. Ia berteriak memerintahkan beberapa pekerja untuk membantunya, tetapi mereka sudah melarikan diri ke tempat yang lebih aman, meninggalkan tuan mereka sendirian dengan hartanya. Tidak, semua ini milikku. Aku tidak bisa kehilangannya lagi, teriaknya dengan nada putus asa. Namun, alam tidak peduli pada jeritan dan usahanya. Arus air semakin kuat, menghantam dinding lumbung hingga akhirnya roboh dalam sekejap. Padi-padi yang selama ini ia lindungi dengan serakah hanyut terbawa banjir, menghilang dalam pusaran air keruh. Pak Kikir jatuh berlutut di tanah yang licin oleh lumpur. Tangannya meraih ke arah lumbung yang kini tinggal puing-puing. "Mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku?" teriaknya. Suaranya tenggelam di tengah gemuruh hujan dan derasnya air yang mengalir. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini memucat. Matanya menatap kosong ke arah harta yang lenyap dalam hitungan detik. Di balik kemarahannya, ada rasa takut yang perlahan muncul. Takut bahwa ini bukan hanya bencana biasa, tetapi balasan atas keserakahannya. Namun, ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kemalangan yang kebetulan terjadi. Di tengah hujan deras, Pak Kikir berdiri sendiri, tenggelam dalam kehilangan yang tidak bisa ia hindari. Kehancuran yang melanda desa menjadi titik balik bagi para penduduk yang selama ini hidup dalam kesulitan dan ketidakadilan. Rumah-rumah mereka rusak, ladang-ladang hancur, dan makanan semakin sulit didapatkan. Namun, di tengah penderitaan itu, muncul kesadaran baru di antara mereka, bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa bertahan. Perlahan, rasa takut yang selama ini membelenggu mereka tergantikan oleh keberanian untuk saling membantu. Di antara lumpur dan air yang belum surut, mereka mulai bergotong royong memperbaiki rumah-rumah yang roboh, menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Para petani yang masih memiliki sedikit persediaan makanan tidak lagi menyimpannya hanya untuk keluarga mereka sendiri. Mereka membagikan nasi, singkong, atau apapun yang mereka miliki kepada tetangga yang lebih membutuhkan. Di sudut desa, seorang ibu menenangkan anak-anak yang kelaparan dengan membagi sepanci bubur yang dibuat dari bahan sederhana. Di tempat lain, beberapa pria bekerja bersama untuk membuat rakit darurat, membantu orang-orang yang terjebak di rumah mereka. "Kita harus bertahan bersama," kata salah satu tetua desa, menguatkan semangat semua orang. Perlahan, desa yang sebelumnya penuh ketakutan mulai berubah menjadi tempat di mana solidaritas menjadi penggerak utama. Mereka menyadari bahwa meskipun alam telah menghancurkan banyak hal, persatuan mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan. Di tengah malam yang sunyi, ketika hujan mulai mereda tetapi banjir masih menggenangi desa, anak Pak Kikir akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. Dengan langkah ragu, ia mendekati ruang kerja Pak Kikir, di mana pria itu duduk termenung, dikelilingi oleh berkas-berkas dokumen dan sisa-sisa hartanya yang tidak seberapa. Wajah Pak Kikir yang biasanya angkuh kini terlihat lelah, namun tetap keras kepala menolak mengakui kekalahannya. Anak itu berdiri sejenak di ambang pintu, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Ayah," katanya dengan suara lirih, tetapi cukup tegas untuk membuat Pak Kikir mengangkat pandangannya. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," lanjutnya. Suaranya bergetar namun syarat dengan tekad. Ia lalu mengaku bahwa ia telah membantu nenek tua itu secara diam-diam, memberikan makanan ketika ayahnya menolaknya dengan kejam. "Aku tidak bisa melihatnya kelaparan, Ayah." Dan saat itu, nenek tua itu mengatakan sesuatu yang terus terngiang di kepalaku, ujarnya. Ia kemudian menceritakan tentang kutukan nenek tua itu, bahwa keserakahan mereka akan membawa kehancuran. Wajah Pak Kikir berubah drastis, dari kebingungan, menjadi kemarahan, dan akhirnya kepanikan. "Ini semua karena keserakahan kita, Ayah," kata anak itu dengan suara bergetar, tetapi penuh ketulusan. Pak Kikir hanya bisa menatap anaknya tanpa berkata-kata, seolah-olah beban kebenaran itu menghantamnya dengan kekuatan yang tidak bisa ia tolak. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, semua ini benar-benar adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Hujan telah berhenti, tetapi desa masih dibalut suasana suram. Air banjir mulai surut, meninggalkan lumpur tebal yang mengotori setiap sudut desa. Di tengah kekacauan itu, Pak Kikir, pria yang dulunya terkenal akan keserakahannya, berdiri di depan rumahnya dengan mata yang memerah dan penuh kehampaan. Setelah mendengar pengakuan anaknya, hatinya yang keras mulai retak. Semua kejadian yang menimpa desanya,
Dari ledakan lumbung hingga banjir besar, berputar-putar di pikirannya seperti bayangan yang tak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Tidak ada lagi kekayaan yang bisa ia genggam, dan tidak ada lagi penghormatan yang ia terima. Pak Kikir kini hanya merasa hampa, kehilangan, dan diliputi rasa bersalah yang dalam. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar rumah menuju lapangan desa yang penuh lumpur. Di sana, para penduduk berkumpul, membagi sisa-sisa makanan dan bekerja bersama untuk memperbaiki kerusakan. Mata mereka memandang Pak Kikir dengan campuran kebencian dan keheranan saat ia tiba-tiba berlutut di tengah mereka. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh guratan penyesalan. "Ampuni aku telah salah," katanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Ia menangis dengan terseduh-seduh, menunduk hingga dahinya menyentuh tanah yang basah. "Aku telah menciptakan penderitaan bagi kalian semua dengan keserakahan dan keangkuhanku. Maafkan aku," katanya lagi, suaranya pecah oleh rasa sesal. Ia juga berdoa dalam hati kepada nenek tua yang entah di mana, memohon agar kutukan yang menghantui desa ini bisa dicabut. Para penduduk yang menyaksikan momen itu terdiam. Beberapa dari mereka merasa lega, tetapi banyak pula yang masih ragu, bertanya-tanya apakah tangisan ini tulus atau hanya sebuah cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih besar. Namun, bagi Pak Kikir, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Saat Pak Kikir masih berlutut di tengah lapangan desa, dengan air mata yang mengalir deras dan hati yang diliputi penyesalan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah cahaya lembut perlahan muncul dari arah pepohonan, menarik perhatian semua orang. Penduduk yang berkumpul terdiam. Napas mereka tertahan saat sosok yang mereka kenal muncul dari dalam sinar itu, nenek tua yang selama ini mereka bicarakan. Namun, kali ini, ia tampak berbeda. Tubuhnya yang rentak ini dikelilingi cahaya hangat yang berpendar seperti sinar matahari di pagi hari. Tongkat kayu di tangannya bersinar halus, menambah aura agung yang membuat semua orang terpana. Langkahnya pelan tetapi mantap, dan setiap jejak kakinya seolah meninggalkan kesan damai di tanah berlumpur. Pak Kikir mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terbelalak melihat sosok nenek tua itu yang kini berdiri di depannya dengan wibawa yang luar biasa. Ia berusaha berkata-kata, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Nenek tua itu menatapnya dengan lembut tetapi penuh ketegasan. "Penyesalanmu akan diuji," katanya. Suaranya menggema lembut di udara, membuat semua orang yang mendengar merasa bahwa setiap kata itu memiliki makna yang dalam. "Jika kau benar-benar tulus, jika hatimu benar-benar berubah, maka desa ini akan diberkati kembali." Kata-katanya seperti mengalir langsung ke hati setiap orang yang hadir, menggugah emosi yang sulit dijelaskan. Pak Kikir hanya bisa mengangguk pelan, menundukkan kepalanya kembali dengan hati yang bergetar, menyadari bahwa ujiannya belum selesai. Penduduk desa, meskipun masih diliputi keraguan, mulai merasakan harapan kecil yang kembali menyala, seperti percikan api di tengah kegelapan. Semua mata tertuju pada nenek tua itu, menunggu langkah berikutnya yang akan menentukan nasib desa mereka. Nenek tua itu berdiri dengan tenang di tengah kerumunan yang masih diliputi rasa harap dan ketidakpastian. Ia memegang tongkat kayunya dengan kedua tangan, lalu mengangkatnya perlahan, menarik perhatian semua orang yang memandangnya dengan penuh rasa takjub. Dengan gerakan yang anggun tetapi penuh kekuatan, ia mengetukkan tongkatnya ke tanah berlumpur. Suara dentingan tongkat itu terdengar seperti gema, seolah bergema tidak hanya di desa tetapi juga di hati setiap orang yang hadir. Sejenak, suasana sunyi, dan semua orang menahan napas, tidak yakin apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, dari tempat tongkat itu menyentuh tanah, muncul semburan kecil air yang jernih. Sumber air itu perlahan-lahan membesar, membentuk aliran yang memancar dengan deras. Airnya begitu bening hingga memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai menyinari desa. Penduduk desa yang menyaksikan pemandangan itu tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Teriakan sorak-sorai memenuhi udara, beberapa berlutut di dekat aliran air, mencelupkan tangan mereka untuk merasakan kesegaran yang menyentuh kulit. Anak-anak yang kelaparan berlari ke arah sumber air, tertawa riang sambil memercikan air ke wajah mereka. Aliran air itu mulai merambat, mengisi kembali sungai yang sebelumnya keruh, membawa kehidupan ke desa yang telah lama terpuruk. Air itu bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga simbol harapan baru bagi penduduk desa,
pertanda bahwa penderitaan mereka akhirnya akan berakhir. Pak Kikir menyaksikan semua ini dengan mata yang basah oleh air mata, menyadari bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada berbagi dan kebersamaan. Aliran air suci itu membawa kehidupan baru ke desa yang sebelumnya dilanda kehancuran. Sawah-sawah yang telah lama kering kini kembali subur. Tanah yang tandus mulai hijau oleh tunas-tunas tanaman yang tumbuh dengan cepat. Penduduk desa bekerja bahu-membahu memanfaatkan berkah yang tak terduga ini, menanam kembali ladang mereka dengan semangat dan harapan yang baru. Sungai yang dulunya keruh dan tak layak digunakan kini mengalir dengan kejernihan yang luar biasa, memberikan sumber air bersih bagi setiap rumah tangga. Anak-anak bermain di tepian sungai. Tawa mereka memenuhi udara, menghapus ingatan tentang malam-malam kelaparan dan ketakutan. Desa itu yang semula diliputi duka dan penderitaan kini dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur. Sebagai tanda penghormatan terhadap berkah yang telah menghidupkan kembali desa mereka, penduduk memutuskan untuk memberikan nama baru pada tempat itu. Mereka memilih nama Cianjur, sebuah nama yang berasal dari bahasa Sunda, Ci, yang berarti air, dan Anjur, yang berarti mengalir. Nama ini tidak hanya mencerminkan keberadaan air yang menghidupi desa, tetapi juga menjadi simbol kekuatan kebersamaan dan penyesalan yang tulus. Setiap kali nama itu disebutkan, penduduk desa mengingat kisah luar biasa tentang nenek tua yang membawa berkah, keserakahan yang membawa kehancuran, dan keajaiban yang memulihkan segalanya. Desa Cianjur pun menjadi tempat penuh makna, sebuah peringatan abadi bahwa kehidupan yang sejati hanya dapat dijalani dengan saling berbagi dan menghormati kekuatan alam. Setelah kejadian yang mengguncang hidupnya, Pak Kikir menjalani sisa hari-harinya dengan cara yang sangat berbeda. Pria yang dulunya dikenal dengan keserakahan dan keangkuhannya kini menjadi sosok yang rendah hati. Ia memilih meninggalkan segala kemewahan yang pernah ia miliki dan hidup sederhana di sebuah rumah kecil di tepi desa. Setiap hari, ia terlihat membantu para petani di ladang, ikut menyiram tanaman, atau memikul hasil panen tanpa mengeluh. Senyum yang tulus selalu menghiasi wajahnya, dan ia tak segan membagikan makanan atau apapun yang ia miliki kepada siapa saja yang membutuhkan. "Ini untuk menebus dosa-dosaku," katanya suatu kali kepada seorang pemuda yang bertanya mengapa ia begitu giat membantu orang lain. Pak Kikir menjadi simbol perubahan di desa itu. Meskipun usianya terus menua, semangatnya untuk membantu tak pernah surut. Ia sering bercerita kepada anak-anak desa tentang apa yang telah ia pelajari dari pengalaman hidupnya. Keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, tetapi kebaikan hati akan mendatangkan berkah yang tak terhingga, ucapnya dengan suara penuh penyesalan namun syarat hikmah. Ceritanya diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi dongeng yang diceritakan di malam hari di sekitar perapian. Nama Pak Kikir, yang dulunya menjadi simbol ketamakan, kini berubah menjadi pengingat bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Desa itu tetap hidup dengan harmoni, dipenuhi penduduk yang saling membantu dan menjaga, sementara nama Cianjur terus menjadi saksi kisah tentang keserakahan, penyesalan, dan kekuatan kebaikan hati yang mengubah segalanya.